Dari luar mungkin dari Sarjito, silakan Bapak, mungkin ada saran untuk kita dari tanggapan dan laporan dari Pak Yudi. Terima kasih. Mohon maaf terlambat katanya. Pertama saya ucapkan juga selamat ya artinya kepada PMK yang sudah menghasilkan, saya pikir terutama di Indonesia Timur ya. Ini masalah kebijakan kesehatan, rumah sakit yang selama ini bekerja itu luar biasa, dan juga yang kerjasama dengan Sarjito kemarin di Rumah Sakit Bajawa itu sudah ada peresmian perinatologi, juga masalah IT-nya itu juga menjadi kekuatan bagi kita, sehingga Sarjito sendiri pun akan mengembangkan juga, mungkin juga saran dari Prof. Laksono juga kaitannya bahwa ada suatu unit yang kira-kira nanti bisa membantu rumah sakit secara keseluruhan. Ini kalau nggak salah juga dari idenya Pak Prof. Laksono juga waktu itu. Ini dikembangkan oleh Pak Rukmono juga seperti itu. Kemudian kemarin kita dari Sarjito juga dengan bersama Bedah Saraf itu juga kerjasama dengan RSUD Jayapura. Nah, model-model seperti ini kan tentunya juga dari produk dari PMPK juga seperti itu. Jadi kami terima kasih sekali kalau Prof. Laksono kemudian Prof. Uud juga untuk sudah melirik DIY ya. Memang kemarin dengan Prof. Laksono tahun yang lalu Prof. Laksono ini keluar terus ini. DIY malah Sarjito sendiri malah belum masuk. Alhamdulillah Prof. Laksono bisa berkenan untuk masuk ke Sarjito. Nah, sehingga minimal untuk dari manajemen kita juga tentunya ada perubahan. Dan mudah-mudahan nanti setelah kita akreditasi mungkin bisa fokus kembali pada apa yang disampaikan oleh Prof. Laksono kaitannya dengan kalau RCM bisa mengapa UGM tidak bisa, apa Sarjito nggak bisa. Ini juga kami tunggu nanti, mudah-mudahan harapannya seperti itu. Dan juga kami Sarjito sangat terima kasih sekali kaitannya dengan dibantu Prof. Uud waktu mengawali untuk proses GCI akreditasi ini juga betul-betul kita sangat dibantu dari awal. Kalau tidak ada seperti itu, bayangin sangat berat sekali untuk merubah mindset. Jadi mengawalinya itu yang paling berat untuk mungkin teman-teman sekalian yang di rumah sakit. Jadi bagaimana untuk merubah mindset itu sangat-sangat sulit, butuh waktu dan harus ada nampaknya harus ada orang luar ini. Nah mungkin kalau sudah jalan ya sudah, kita tinggal jalan aja seperti itu. Tapi untuk mengawalinya seperti itu. Jadi kami pada kesempatan ini saya terima kasih sekali. Mungkin demikian pengalaman sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada Bapak. Ya. Jadi nanti dalam setelah break ya, kita ada mengenai outlook-nya. Nah, salah satu outlook yang nanti kita akan bahas mengenai rumah sakit pendidikan, Pak. Jadi dalam konteks era JKN ini, Jaminan Kesehatan Nasional, itu memang ada yang menarik bagaimana posisi RS pendidikan ya, termasuk residennya, dan termasuk juga bagaimana yang disebut sebagai rujukan nasional, Pak. Nah, ini hal-hal yang nanti kami akan mencoba untuk, saya pribadi sebagai bagian dari PKMK ya, untuk mulai ke sana, Pak. Karena selama ini kalau kita lihat itu belum banyak pengembangan di rumah sakit pendidikan, Pak. Apalagi sudah ada GCI akademik ya, GCI yang pendidikan. Nah, ini saya kira kita berharap ada kerjasama yang lebih baik lagi dengan Rumah Sarjito, dan kebetulan juga saya selama 3 tahun ini sudah mulai banyak belajar, tapi bukan dari Sarjito, ini dari Rumah Sakit Palembang, Pak. Karena sebagai Dewan Pengawas, jadi begini memang problemnya di Rumah Sakit Pendidikan. Karena selama ini PKMK, saya Mbak Putu itu lebih banyak ke rumah sakit daerah, rumah sakit daerah, bukan ke rumah sakit pendidikan. Tapi sekarang saatnya untuk masuk ke sana. Terima kasih. Ya, saya kira memang pada tahun ini 2014 ini yang akan lebih kita sinergikan dengan Rumah Sakit Sarjito ini juga dalam hal penelitian ya. Jadi berbagai kegiatan penelitian, tawaran-tawaran penelitian, kemudian juga call for proposal bersama. Ini mulai akan lebih kita lakukan bersama juga, sehingga dengan demikian
harapannya kami dari FK ini juga bisa mendukung penuh begitu upaya untuk akreditasi GCI di Rumah Sakit Sarjito, terutama khususnya ini dalam kaitannya dengan rumah sakit pendidikan. Nah, hal-hal ini juga menjadi hal-hal yang relatif baru juga bagi kami, sehingga ya saya kira bersama-sama saya yakin ini kita insya Allah bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian yang bisa saya tanggapi. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi atau mungkin selamat pagi Bu. Dari Ibu Arida ada tanggapan atau mungkin masukan? Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali sebetulnya ada PKMK ini. Namun ada satu Prof. Laksono, mungkin ini yang perlu juga menjadi pemikiran dari PKMK ini adalah bagaimana mendampingi Bapeda. Karena Bapeda itu adalah yang membuat rancangan kesehatan yang ada di daerah. Jadi apakah nanti dari tim PKMK ini bisa masuk ke dalam Bapeda itu dan memang betul-betul yang intens mendampingi di Bapeda, karena tidak bisa Bapeda itu tidak bisa hanya diberikan konsep saja just diserahkan gitu, tetapi harus betul-betul dia didampingi sampai pada penganggaran dan implementasi di lapangan. Nah, selama ini tampaknya Bapeda itu membutuhkan hal tersebut gitu. Jadi kemarin saya juga menerima surat dari Bapeda untuk meminta pada kami di Dinas Kesehatan kira-kira apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan UGM gitu. Sehingga kami sebarkan ke bidang-bidang untuk memasukkan apa sih yang harusnya kita itu didampingi oleh narasumber ahli gitu ya. Saya tidak ingin yang disebut narasumber ahli itu ya harusnya yang betul-betul ahli di bidangnya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar datang dan kemudian tidak masuk lagi, dan pendampingan itu betul-betul didampingi betul. Dan ini mungkin masukan untuk PKMK bisa masuk ke Bapeda. Jadi tidak hanya ke institusi seperti rumah sakit, dinas kesehatan, tapi runtutannya itu juga dari pemerintah daerahnya. Syukur kalau UGM ini sudah punya kerjasama memang dengan pemerintah daerah DIY, jadi itu sudah lebih bagus. Tetapi mungkin itu globalnya gitu, jadi lebih di implementasinya mungkin PKMK ini bisa masuk di sana. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Silakan Bapak. Ya, betul Bu Arida ya. Memang ini yang jadi satu lagi frontier baru ya. Memang tadi yang saya katakan pada teman-teman juga para konsultan muda ya. Ini kita harus inovasi terus, dan memang betul ya. Kebetulan tadi ini Bu, kita dengan Bappenas itu ada kerjasama dengan Bapeda, tapi Papua lagi. Papua, dan juga pernah kita di Kaltim juga pernah. Jadi memang kita biasa ke daerah-daerah susah ya. Nah, ini kembali pada pertanyaan besar ya, bagaimana peran UGM untuk DI. Nah, ini saya kira kita harus ke sana Bu ya. Jadi memang polanya itu Bappenas sudah oke. Jadi artinya begini, dalam sektor kesehatan itu tidak hanya dinas kesehatan, tapi juga memadukan dengan berbagai dinas lainnya dan juga swasta dan masyarakat. Nah, ini perlu ada perencanaan kesehatan yang sifatnya itu sektoral, tidak hanya dinas ya. Sama dengan Bapeda ada urusan fisik, urusan ekonomi. Nah, ini Bapeda urusan kesehatan. Saya kira ini kami akan menyambut dengan gembira, dan kita akan coba programkan tahun ini. Kita udah mulai Bu ya. Jadi bahkan nanti kita juga ada. Nah, ini salah satu hal yang menarik dari pendampingan, kita sekarang sedang mengenai apa yang disebut sebagai blended learning ya. Jadi apa-apa yang ada di dalam modul atau perkuliahan ataupun pengajaran itu masuk ke web, yang bisa diakses dari mulai Papua sampai Bantul juga bisa. Nah,
ini nanti bisa kita pakai, jadi pendampingannya betul-betul sangat erat ya, karena juga mempunyai tadi setiap saat teman-teman Bapeda Jogja kalau mau belajar bisa ke situ, ke webnya tadi. Tapi tentunya dengan tatap muka dikombinasi, jadi blended, dicampur ya. Dan itu hasilnya kami lihat lebih baik dibanding hanya tatap muka tok atau hanya jarak jauh tok. Jadi ini blending dicampur. Oke, saya kira kami siap Bu untuk itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi masukan, Pak Kris. Pak Jufri? Enggak ada. Ada masukan atau komentar mungkin? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat ya kepada PKMK dalam 1 tahun terakhir. Jadi kalau kita mengikuti laporan tahun lalu, kemudian menyimak laporan tahun ini, ada perbedaan. Jadi yang tahun ini sudah merasa ada perasaan percaya diri. Pada tahun lalu masih ragu-ragu waktu itu karena banyak tantangan yang diharapkan atau yang diprediksi pada tahun 2013. Ternyata tantangan ini bisa ditangani dengan baik, dan alhamdulillah ini PKMK menjadi contoh bagi pusat kajian yang lain ya. Itu kesan saya pertama. Yang kedua, ini menyuarakan dari anggota BOT yang klinik ya, belum ada sentuhan yang begitu kuat di dalam, meskipun memang kita sekali diundang, tetapi melibatkan secara komprehensif orang-orang klinik di dalam manajemen kesehatan, kebijakan dan lain sebagainya. Ini menurut saya perlu ditingkatkan. Jadi karena seperti misalnya dari pediatri ini kan menjadi tumpuan untuk bisa andil menurunkan angka kematian bayi dalam mencapai MDG 2015. Banyak sekali hal-hal yang menjadi faktor yang membuat sebetulnya bisa diakselerasi turun lebih kuat mengenai kontribusi penyakit-penyakit di klinik itu. Tetapi ini belum disentuh secara komprehensif oleh PKMK, dan mungkin ke depan ini perlu persepsi yang sama antara orang klinik dengan orang-orang manajemen, bahwa sebetulnya kalau beberapa penyakit yang menentukan akselerasi ini bisa digarap dengan komprehensif, kerjasama dengan klinik, saya kira lebih baik, dan melibatkan organisasi-organisasi profesi yang tersebar di seluruh Indonesia, karena angka kematian bayi terutama dan balita ini sangat tergantung kepada para provider dari klinisi. Ini belum banyak digarap dengan komprehensif. Jadi lebih banyak ke manajemen yang sifatnya kebijakan gitu. Padahal doernya itu kita ini. Jadi ini saya kira perlu mendapat garis bawah, terutama nanti dari Pak Yodi sendiri dan dari Ketua Board ya. Dan kemudian
suara dari beberapa teman di klinisi bahwa mungkin dalam beberapa program-program dari PKMK lebih banyak melibatkan orang-orang klinisi, tidak hanya 1-2 tetapi lebih banyak lagi, dan ini akan terutama yang tadi saya lihat dari 7 outlook kebijakan, salah satunya adalah kesehatan ibu dan anak ya. Nah ini kan perlu digarap, karena saya mungkin dengan Pak Risanto nanti bisa lebih aktif lagi, lebih banyak yang terlibat dan bisa mendongkrak angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan ya. Ini yang mungkin dalam 1 tahun ke depan kami harapkan lebih diperhatikan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jufri. Mungkin ada tanggapan dari Bu Ut atau Pak Laksono. Silakan Bu Ut. Baik, terima kasih Prof. Jufri atas sarannya. Ya, ini memang ada beberapa hal yang kami lakukan, terutama terkait dengan tadi mempererat kerjasama penelitian antara FK dengan Rumah Sakit Sarjito, di mana mungkin nanti akan ada skema-skema khusus. Ini penelitian yang memang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis secara langsung di rumah sakit. Nah, harapannya di situ juga kami akan mungkin malah mencari klinisi yang memang tertarik untuk tidak hanya pengembangan ilmu di bidang klinisnya, tetapi juga ilmu yang nanti dapat digunakan untuk peningkatan mutu pelayanan klinis. Jadi ini barangkali baru satu hal yang akan kita lakukan pada tahun 2014 ini. Kegiatan yang lain saya kira mungkin nanti akan lebih banyak dilaporkan oleh divisi mutu ya, karena divisi mutu ini juga salah satu divisi yang dalam berbagai kegiatan ini sangat banyak berinteraksi dengan para klinisi, baik untuk penyusunan misalnya berbagai guideline, clinical pathway, yang itu selalu kita memang bekerjasama dengan para klinisi. Ya mungkin ini dulu tanggapan saya. Saya kira di kebijakan juga itu menjadi tulang punggung ya, yang untuk KIA. Silakan Pak Laksono. Ya, terima kasih Pak Jufri. Memang ini sangat kunci ya. Memang kami dari kita ya, dari UGM itu membawa suara baru di dalam penurunan kematian ibu dan bayi ya, dan orang-orang Jakarta sudah paham semua bahwa tanpa peranan atau leadership dari teman-teman klinisi, itu kematian ibu dan bayi itu tidak mungkin turun Pak. Apalagi di kota-kota besar, karena seperti di Jogja nih 98% kematian itu di rumah sakit, tidak lagi di rumah atau di puskesmas, sehingga quality itu menjadi isu, dan itu yang mimpin adalah para spesialisnya. Jadi ini yang harus kita sadari betul. Kalau di Papua mungkin masih jauh Pak ya, masih banyak kematian di rumah-rumah ya. Kemudian juga yang menarik ya Pak Jufri, kita juga dalam 2014 nanti kita lihat dalam outlooknya ya, kita juga akan mengembangkan, dan tadi seperti saya sampaikan pada Pak Direktur ya, Pak Syafaq, bahwa ini sedang kita pikirkan, dan saya sudah diskusi dengan beberapa teman dari Rumah Sakit Akademi, ada Mbak Ninggi di sini ya, ada ya, tentang web ya. Jadi kita gini Pak Syafaq ya, kita melihat dalam JKN tadi, JKN ini ya, itu ada kemungkinan semua terstruktur ya, jadi jumlah rujukan ke Sarjito itu tidak sebanyak dulu Pak ya, karena tertahan memang harus ada di kelas C atau kelas B. Nah, sekarang bagaimana caranya Sarjito dan Rumah Sakit Akademik itu bisa menjadi sebuah rumah sakit yang rujukan, kita nggak usah dulu lah, nasional dulu Pak. Karena sekarang sudah banyak flight langsung dari Balikpapan sampai ke Jogja, dari Lampung sudah ada ke Jogja, dari banyak tempat tidak melalui Jakarta lagi ya. Nah, kita akan membuat harapannya, saya sudah bicara dengan beberapa klinisi Pak Sarjito Pak, bahwa di dalam sistem marketingnya atau dalam sistem webnya itu seperti yang di Mayo Pak. Jadi yang disebut sebagai pengguna web
Sarjito atau RSA itu bukan masyarakat, tapi justru para klinisi juga. Paham Pak? Jadi web Sarjito itu isinya bagaimana supaya teman-teman alumnus PPDS yang ada di Sarjito dulu ya, itu bisa menjadi semacam channel untuk Sarjito, sehingga ada semacam, misalnya untuk bagian anak ya, itu ada, ini Pak Jufri ya, semacam state of the art dari anak, tapi juga bagaimana teman-teman dokter anak SPA di Balikpapan bisa langsung ngirim pasien ke Sarjito atau RSA dengan tadi manajemen yang bagus, termasuk adanya ambulans yang menjemput di airport, adanya hotel, macam-macam, semuanya seperti di Singapura, Pak. Nah, ini kita akan ke sana, Pak, kalau bisa, Pak. Dan ini yang akan menjadi semacam titik awal kita untuk masuk rumah sakit pendidikan yang baru itu, tidak hanya mendidik koas, tapi juga alumnus yang ada di seluruh Indonesia pun juga akan di-connect dengan sistem yang canggih, Pak. Jadi seperti Pak Jufri, ahli gastro, Pak ya, itu bisa membuat kuliah virtual pada alumnus yang ada di seluruh Indonesia tentang state of the art dari gastro, Pak ya, betul Pak ya. Dari studio yang ada sekarang ada 2 studio mini, Pak, di PKMK, nanti mungkin fakultas juga akan bikin, mungkin Sarjito juga ada itu yang Pak, yang saya maksud dengan Pak Rukmono, tolong di Sarjito di satu ruangan jadi kayak studio mini, Pak, sehingga kita bisa siaran ke seluruh Indonesia dengan topik-topik yang ke arah klinis, Pak. Nah, ini satu visi yang nanti kita bisa kembangkan bersama, dan ini otomatis bisa menjawab apa yang diharapkan Pak Jufri. Ya. Begitu, Pak. Mungkin saya mau nambahin, jadi di alumnus dari spesialis anak FKUGM itu sudah punya organisasi, dan secara rutin mereka ada meeting ya, paling tidak setahun 2 kali. Nah, kalau ini dijadikan dan mereka tersebar dari Papua sampai ke Aceh ya, dan sangat memungkinkan forum ini bisa ada kerjasama dengan PKMK dalam hal tersebut, sebab selama ini hubungan dengan kita di sini hanya melalui yang kita sebut dengan WWA atau PKB ya, yang paling setahun sekali dan mereka ngumpul di sini. Tetapi kalau ini secara rutin, kita bisa memberikan hal-hal klinik, jadi pengetahuan klinik maupun hal-hal yang untuk memacu akselerasi penurunan IMR secara drastis untuk di tahun 2015 melalui ini akan lebih baik gitu. Jadi kami tawarkan kepada grup ini, karena ini cukup tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih. Ya, jadi kita akan mencoba untuk memanfaatkan teknologi yang ada, dan Prof. juga sudah menyatakan bahwa fakultas juga mempunyai semacam program yang nanti untuk blended learning ataupun yang sifatnya ke arah web, karena praktisnya ya kalau kita lakukan seperti ini, Pak. Misalnya Pak Jufri tadi ya, untuk menjangkau berapa ratus ya, yang SPA yang ada di kelas C ya, ataupun juga yang lulusan dari FK lain juga nggak masalah, Pak ya. Karena semua SPA saya kira udah punya seperti ini, Pak ya, smartphone atau iPad dan sebagainya. Nah, kita masuk ke sini tapi dalam konteks rujukan juga, Pak. Jadi ini yang kayak saya lihat di Mayo Clinics ya, ataupun di Singapura itu ada komunikasi antara dokter yang menjadi pusat rujukan dengan dokter yang ada di periphery tadi, Pak. Jadi ada semacam support scientific improvementnya, masuk quality of care macam-macam dari bukan seperti jurnal, Pak ya, tapi lebih sangat praktis, dan nanti kalau ada pasien tipe ini silahkan refer ke Sarjito atau ke RSA, dan ada sistem yang mendukungnya, telepon ambulans ini, telepon orang ini, hotel, segalanya bisa diatur. Ini seperti ini, Pak. Ini yang nanti kita akan coba kembangkan. Oke, Mas. Baik, terima kasih. Banyak sekali masukan yang kita terima ya untuk PKM. Dari mulai bagaimana masuk dan berkembang ke media cetak, krisis plan, kemudian kita kembali ke basic, yaitu ke DIY. Kita akan mencoba dari PKMK juga kembali ke DIY melakukan pekerjaan-pekerjaan, tidak lagi keluar-keluar. Kemudian kita bersyukur bahwa saat ini dengan
canggihnya telekomunikasi ya yang bisa kita lakukan. Seperti Pak Yodi tadi, bisa jarak tidak lagi memisahkan ya, untuk kita dapat berkomunikasi tentang apapun juga. PKMK memang mungkin saat ini merasa cukup bangga bisa sampai ke arah yang lebih baik, seperti yang disampaikan Mbak Putu tadi, dengan bekerja baik, lebih baik. Tapi mungkin ada pepatah yang mengatakan bahwa kita tidak boleh bangga dengan apa yang sudah kita capai, tetapi bagaimana usaha kita ke sana, itu yang boleh kita banggakan. Baik, terima kasih karena waktunya sudah habis. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu masukan dan sarannya, dan juga untuk Prof. Laksono dan Prof. Adi Utarini yang sudah memberikan tanggapan untuk PKMK. Kita beri aplaus untuk kedua tanggapan. Dan acara ini kami kembalikan ke Mbak Glory selaku MC-nya. Terima kasih.